Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Lilis Herimiscici, MSI. Saya mendapat tugas dari Prodi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin, terkait dengan beberapa mata kuliah yang diampu, yaitu kepemimpinan strategis dan berpikir sistem, kesehatan lingkungan global, penulisan ilmiah, dan pengorganisasian, serta pengembangan masyarakat. Kegiatan pengajaran ini merupakan salah satu kewajiban seorang dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu kepemimpinan strategis dan berpikir sistem. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Baik, apakah sudah siap untuk pembelajaran sore hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Ya, Bu. kita mulai ya pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran pada pertemuan hari ini dan diberikan keberkahan dalam menjalankannya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai kuliah pada pertemuan kali ini, apakah semuanya sudah mengisi LMS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Baik, terima kasih karena LMS ini sangat penting ya, terutama untuk menilai kehadiran. Karena kalau telat dari 15 menit, itu maka dianggap tidak hadir seperti sudah disampaikan pada pertemuan pertama ya. Di kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesi kepemimpinan strategis dan berpikir sistem pada sesi yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin mereview kembali mata kuliah atau yang sudah diajarkan pada sesi sebelumnya. Jadi saya ingin tahu apakah ada yang masih ingat mata kuliah pada sesi pertama itu membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ada siapa? Silakan. Membahas mengenai kepemimpinan dalam organisasi pembelajaran, Bu. Oke, baik Tami, terima kasih jawabannya terkait dengan organisasi pembelajaran ya, bukan organisasi kepemimpinan. Oke, nah tentunya di dalam organisasi pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, melalui apa misalnya supaya organisasi pembelajaran itu bisa dilakukan. Ada yang ingin menyampaikan melalui apa organisasi pembelajaran itu bisa dilakukan untuk dan perlu dipupuk begitu ya, sehingga organisasi pembelajaran ini bisa betul-betul bermanfaat untuk organisasi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin menjawab, Ya, Bu. silakan. Untuk memupuk organisasi pada pembangunan itu, kita harus ada melalui beberapa hal, Bu. Seperti personal misteri, lalu mental model, team learning, lalu system thinking atau berpikir sistem, dan yang terakhir itu share vision, Bu. Oke, berarti ada 5 ya, 5 disiplin atau seperti sebelumnya sudah disampaikan FIP disiplin gitu, ada 5 disiplin. Jadi ada personal mastery, ada mental model, ada team learning, ada system thinking, dan share vision. Oke, tadi hanya baru disampaikan secara singkat saja ya disiplin-disiplinnya. Saya ingin mengetahui apakah kalian juga paham atau tahu apa sih yang dimaksud dari masing-masing disiplin tersebut. Jadi saya ingin tahu apa sih yang disebut personal mastery atau penguasaan diri. Ada yang ingin mencoba menyampaikan? Izin Bu, saya ingin Ya, silakan Jody. personal mastery atau penguasaan diri
Personal mastery itu prinsip bagi seseorang untuk terus-menerus memperdalam visi pribadi, lalu fokus pada kekuatan diri sendiri, lalu mengembangkan kesabaran diri sendiri, serta melihat realitas secara objektif. Oke, baik. Itu salah satu dari pengertian personal mastery ya. Nah, yang lainnya terkait dengan disiplin mental model, apa sih yang disebut model mental atau mental model? Ada yang Izin, Bu. ingin menyampaikan? Ya, silakan Pak Arif. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya akan coba menjawab, Bu. Mental model Ya. adalah kerangka kerja berpikir atau cara individu memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya, Bu. Oke, baik. Jadi ini terkait dengan kerangka berpikirnya seseorang ya dalam memahami misalnya apa yang ada di sekitarnya begitu ya. Itu kita hanya mereview lagi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik. Ada lagi tadi yang disebut team learning ya. Apakah ada yang tahu faktor-faktor apa saja sih yang perlu diketahui dalam team learning? Ada yang Izin, Bu, ingin? Ya, silakan. faktor tim learning itu ada 3. Yang pertama, anggota tim, kemudian timnya itu sendiri atau kelompoknya bagaimana. Yang ketiga itu faktor organisasi. Jadi ketiga itu saling berkaitan gitu. Oke, baik. Jadi di dalam tim learning itu kita harus memperhatikan siapa saja anggotanya ya. Terus bagaimana misalnya kelompoknya dan juga bagaimana organisasi tersebut. Jadi itu yang bersama-sama harus diperhatikan. Baik, Kica, terima kasih atas jawabannya. Dan ini yang terakhir terkait share vision atau visi bersama. Nah, tentunya untuk mewujudkan suatu visi bersama, ini kan harus dibangun. Visi ini harus dibangun, baik yang tadinya dari misalnya visi-visi individu, terus menjadi visi bersama. Nah, saya ingin tahu apa saja sih yang perlu dibangun untuk visi bersama ini? Faktor apa saja yang perlu diketahui atau kita pahami? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Ya, silakan. Visi bersama itu adalah milik bersama. Jadi seluruh anggota mempunyai andil dalam perumusan dan pembentukannya. Kemudian untuk membangun visi bersama ini dapat dilakukan 4 hal. Yang pertama adalah mendorong anggota organisasi untuk mengembangkan visi pribadi. Kemudian yang kedua mengkomunikasikan dan meminta dukungan. Dan yang ketiga adalah memilah visi yang positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah memilih apa yang akan diwujudkan untuk kemajuan masa depan. Itu saja, Bu. Oke, jadi ini ada beberapa ya yang perlu diperhatikan untuk membangun visi bersama. Ya, salah satunya yaitu mendorong anggota begitu ya, organisasi itu untuk mengembangkan visi pribadi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, visi bersama itu adalah bisa dari gabungan dari beberapa visi pribadi. Baik, saya tidak akan mengulas lebih lanjut karena ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini hanya sifatnya mereview. Kita akan lanjutkan ke pengajaran di sesi saat ini, yaitu terkait kepemimpinan dan 7 kebutaan. Nah, pada mata kuliah ini nanti kalian akan melihat yang disebut kepemimpinan. Kita ulangi lagi, kepemimpinan itu berbeda dengan pemimpin. Kepemimpinan seperti sudah disampaikan itu berasal dari kata pemimpin atau artinya orang yang memimpin. Kalau yang disebut pemimpin adalah orangnya, orang yang memimpin. Kalau misalnya kepemimpinan adalah prosesnya. Jadi suatu proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian tujuan. Nah, sementara pemimpin adalah seseorang yang bertanggung jawab atas berbagai hal terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. Nah, kalau kita mengacu kepada Peter Senge bahwa peran pemimpin ini sangat penting, terutama dalam
penciptaan atau mewujudkan learning organization atau organisasi pembelajaran yang tadi kita sudah bahas bersama, terdiri dari 5 disiplin. Pada kesempatan sebelumnya juga pernah disinggung, siapa saja sih yang menjadi pemimpin? Itu apakah itu ditentukan oleh keturunan atau misalnya umur, batasan umur, atau berdasarkan gelar, jadi semakin tinggi gelar maka itu akan menjadi pemimpin, atau latar belakang, misalnya karena latar belakangnya dari status sosial ekonomi tinggi, maka itu akan jadi pemimpin. Ternyata itu tidak ditentukan oleh semua itu, tidak ditentukan oleh keturunan atau umur, gelar maupun latar belakang. Jadi di sini artinya semua orang dapat menjadi pemimpin. Kalian juga bisa menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Di dalam keluarga, seorang ayah bisa menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya, ibu juga bisa menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, tapi minimal untuk diri kita sendiri bisa menjadi pemimpin. Tentunya untuk menjadi pemimpin itu perlu syarat. Syaratnya yaitu harus punya skill. Skill itu apa? Dan bagaimana untuk mewujudkan skill tersebut? Ya, di sini tentunya harus mempunyai kemampuan dan kapabilitas. Kemampuan dan kapabilitas itu dapat diperoleh dengan cara meningkatkan penguasaan diri atau personal mastery yang tadi sudah disampaikan, memperdalam visi pribadi, yang ini juga penting untuk nantinya visi bersama, fokus pada kekuatan diri sendiri, mengembangkan kesabaran diri, melihat realitas secara objektif. Yang berikutnya yaitu skill yang kedua terkait dengan share vision atau visi bersama. Jadi di sini bersama-sama merumuskan visi organisasi dan mengembangkannya serta membagikannya kepada anggota organisasi. Yang skill ketiga mensinergikan antara ketersediaan berbagai sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya, terutama ini dalam hal implementasinya. Yang skill yang keempat ini juga penting, belajar mendengarkan. Jadi kalau ada masukan dari orang lain, saran dari orang lain, lebih baik didengarkan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan suatu keputusan atau mengambil solusi dari suatu masalah. Nah, tinggal nanti dipertimbangkan apakah misalnya saran tersebut itu relevan atau tidak, dan juga mendengarkan untuk belajar. Jadi perlu untuk meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir di sini adalah kemampuan yang perlu dimiliki terkait dengan nilai-nilai yang ada, karena harus berdasarkan juga nilai-nilai norma dan juga berpikir secara sistem. Nah, kemampuan ini perlu di dalam memadukan terutama antara ilmu dan seni, logika dan intuisi, dan juga aturan tadi ya, dan keputusan yang diambil. Terkait dengan berpikir sistem, kita bisa melihat suatu contoh, misalnya dalam hal melihat suatu masalah yang timbul. Di sini ketika melihat suatu masalah yang timbul, jangan hanya dilihat dari masalah yang muncul di permukaan. Seperti misalnya di sini fenomena gunung es ya. Ada gunung es ketika misalnya yang kita lihat itu hanya di permukaan itu hanya sedikit. Ternyata di bagian bawahnya itu sangat besar sekali. Nah, begitu juga kalau kita melihat suatu masalah. Jadi masalah yang timbul itu perlu juga dilihat bagaimana aturan-aturan yang terkait, bagaimana paradigma yang terkait masalah tersebut, serta sistem nilai yang terkait dengan masalah yang muncul tersebut. Begitu juga dengan misalnya sebab-sebabnya. Sebagai contoh, misalnya ketika ada masalah stunting misalnya pada balita, tidak hanya melihat misalnya sebab terlihat pada anak balita tersebut, misalnya kurang konsumsi zat gizi, tapi juga melihat faktor lainnya, misalnya faktor sosial ekonomi orang tua atau faktor lingkungan sekitar dan sebab-sebab mendasar lainnya. Baik. Ini adalah satu ilustrasi ketika misalnya seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau menghadapi suatu persoalan atau permasalahan. Ini suatu ilustrasi 6 orang buta dan seekor gajah. 6 orang buta ini diminta persepsinya terkait dengan seekor gajah. Tapi mereka memegang bagian tubuh gajah yang berbeda.
Ada yang bagian ekor, dia menganggap bahwa gajah itu seperti seutas tali, begitu, karena kan panjang seperti itu. Nah, ada yang memegang bagian badannya, karena badannya besar, terus jadi seolah itu seperti dinding, menganggap bahwa gajah itu mirip dengan dinding. Yang lainnya memegang bagian kaki, menganggap bahwa gajah itu seperti pohon. Ada yang memegang bagian belalainya, menganggap bahwa gajah itu seperti ular. Kalau yang memegang bagian gading karena panjang dan tajam, itu menganggap gajah itu seperti tombak, seperti itu. Nah, yang berikutnya, orangutan yang keenam memegang bagian telinga yang sering dikipas-kipasin seperti itu. Jadi menganggap gajah adalah seperti kipas. Nah, ini tentunya 6 orang ini berbeda pendapat terhadap gajah, tergantung mereka melihat dari sudut mana, begitu, apa yang dipegangnya, begitu. Ini juga menjadi salah satu ilustrasi bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Nah, ini terkait dengan 7 kebutaan. Apa saja sih yang disebut 7 kebutaan? Yang pertama adalah buta karena posisi sendiri. Jadi pemimpin itu melihat hanya dari sudut pandangnya sendiri, tanpa memberikan kesempatan kepada masukan-masukan atau pandangan-pandangan dari orang lain. Yang kedua adalah kebutaan karena kesalahan diri sendiri, tapi cenderung untuk menutupi kesalahannya dan lebih menyalahkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Jadi kesalahannya bukannya diberikan penjelasan seperti itu, tapi ditutupi kesalahannya dan ditimpakan malah ke orang lain atau ke dalam suatu sistem atau benda apapun di sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah buta karena bertindaknya secara cepat. Jadi tanpa pemikiran yang matang dan tindakannya tidak dilakukan secara reaktif, tapi lebih proaktif dan keputusannya menjadi tidak solutif. Itu 3 kebutaan yang pertama. Berikutnya adalah buta karena akar masalah. Jadi pada kebutaan ini hanya melihat masalah yang terlihat saja. Jadi tidak sampai ke akar masalahnya itu apa sih, sehingga masalah yang terjadi bisa muncul kembali. Yang kelima adalah buta karena mengidentifikasi masalah yang sudah kronik. Jadi di sini sering diibaratkan dengan fenomena katak yang direbus atau boiling frog. Nah, ini juga harus diwaspadai, jangan sampai masalah itu baru ditangani dan baru disadari setelah akut kondisi. Nah, ini meskipun masalah itu kecil, tapi harus segera ditangani, karena jangan sampai kecil-kecil lama-lama menjadi akut dan membuat panik semua orang. Yang keenam, ini adalah buta karena merasa berpengalaman. Jadi seseorang yang merasa sudah banyak pengalamannya dan sudah banyak melakukan berbagai hal, kadang cenderung mengabaikan pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling mengetahui segala macam. Padahal ini sebenarnya tidak harus seperti itu. Yang ketujuh adalah buta karena ada pada kerja tim. Jadi merasa karena ini sudah ada kerja di dalam bentuk tim sehingga lalai. Dan tim yang harusnya dikelola dan dimonitor dengan baik malah tidak. Nah, ini 7 kebutaan yang harus dihindari dalam suatu organisasi, apalagi misalnya ketika melihat suatu masalah. Jadi perlu diketahui jangan sampai ini terjadi. Oke, baik, ini yang disebut boiling frog. Jadi tadi ya, kalau misalnya ini sebenarnya apinya kan sudah ada, yang namanya merebus itu kan pasti apinya sudah ada, tapi kan airnya masih belum panas, dan ketika airnya masih belum panas kan katak itu masih beradaptasi, tapi lama-lama kan air mendidih. Nah, lama-lama kan juga ini sudah mulai kepanasan, begitu. Kalau misalnya tidak cepat loncat, dia akan mati di dalam rebusan air tersebut. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Misalnya sudah ada nih masalah-masalah yang timbul, misalnya di bidang kesehatan, tapi akhirnya didiamkan begitu saja. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya Bu, izin Bu, saya bertanya Bu. Ya, silakan Rizda.
Bu, mengapa dalam pemecahan masalah kita harus berpikir secara sistem ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sementara satu pertanyaan dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu berpikir secara sistem. Jadi di sini sistem itu kita pahami dulu. Nanti di sesi berikutnya akan kita pelajari secara lebih detail lagi terkait sistem ya. Ada sistem arketip juga. Nah, sistem itu di dalam suatu sistem ada sub-subsistemnya. Jadi dan saling kait mengait. Ini juga harus dalam penyelesaian masalah juga harus dilihat seperti itu. Jadi jangan sampai seperti tadi 6 orang buta misalnya menilai gajah hanya satu bagian, persepsinya kan berbeda-beda. Jadi ini harus secara komprehensif, secara utuh menilai suatu masalah. Seperti tadi misalnya ada stunting, itu juga jangan dilihat dari satu sisi saja. Misalnya dari faktor anaknya saja, tapi harus dilihat dari faktor orang tua, dari faktor lingkungan, dan juga dari misalnya regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan. Nah, ini menjadi suatu sistem jika masalah itu akan diselesaikan secara komprehensif atau secara utuh. Nah, di dalam penyelesaian masalah secara sistem atau system thinking itu ada 3 pola pikir yang perlu diperhatikan dalam pendekatan sistem, yaitu cybernetic, yang kedua holistic, yang ketiga efektif. Nah, cybernetic ini yang dimaksud adalah sesuai dengan tujuan atau berorientasi pada tujuan. Yang kedua itu holistik, seperti tadi saya sampaikan, yaitu cara pandangnya harus secara utuh. Jadi tidak hanya dari satu subsistem saja atau satu faktor saja, tapi harus ada kaitan-kaitannya yang lain. Tapi mana nanti kalau implementasinya, mana yang menjadi prioritas dulu, begitu. Nah, kalau efektif, ya tentunya ini efektif dan efisien disesuaikan dengan berbagai sumber daya manusia, sumber daya juga dengan waktu, dan juga dengan misalnya sumber daya keuangan, seperti itu. Oke, mungkin itu ya Rizda, apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, oke. Untuk pertemuan kali ini saya pikir sudah cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali, selalu sehat, dan untuk kalian tetap semangat untuk belajar ya. Berikan upaya yang maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, terima kasih juga atas kolaborasi dan perhatian dari kalian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan atau hal yang belum dipahami, belum lengkap. Apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti didiskusikan di WA Group untuk diskusi lebih lanjut. Seperti tadi, kita akan review lagi di pembelajaran berikutnya. Oke, untuk ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk dokumentasi silakan siapa yang ambil. Jadi untuk ya, ini sudah terlihat semua. Oke, nanti di share ya. Oke, sebelum Ya, 1, 2, 3. Ya sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk leave. Silakan kalau ada yang mau leave.